Kembali lagi bersama dengan saya, Cyril Laudareni Labala, dengan NRP 5017251048. Saya merupakan mahasiswa ITS jurusan Teknik Geofisika. Di sini saya akan memaparkan materi dari buku ini lagi, yakni tentang Physical Geology, Geologi Fisik, Barreveld, yang dituliskan oleh Carlson, Plummer, and Ansikiri. Nah, dari sini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Terakhir kita telah membahas tentang erosi dan pelapukan. Sekarang kita akan lanjut ke bab baru, tentang bab 16, ini sungai dan banjir. Nah, ini tidak asing ya teman-teman bagi kita semua. Sungai dan banjir itu sendiri, ya itu bisa kita lihat di sekitar kita. Sungai itu merupakan suatu area perairan yang mengalir di suatu daerah karena adanya tarikan gravitasi, sehingga itu mengalir dan membuat suatu areanya tersendiri dan membuat jalur perairan tersendiri. Kalau banjir, banjir itu bisa dikatakan sebagai luapan air, itu bisa berasal dari sungai itu sendiri yang melewati suatu dataran gitu. Nah, dari sungai dan banjir ini merupakan hmm, suatu proses geologi yang dimana itu lebih ke proses eksogen. Yang dimana itu proses eksogen itu merupakan proses geologi yang berasal dari luar permukaan bumi. Dan biasanya itu yang proses eksogen ini sifatnya merusak. Contohnya banjir. Nah, dan dari sungai dan banjir itu sendiri, kan itu berhubungan dengan air. Nah, kita akan membahas tentang sungai dan banjir itu sendiri. Tapi untuk mengawalinya kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini merupakan siklus air ya, teman-teman. Untuk siklusnya bisa teman-teman perhatikan di sini. Kalau misalnya kita tinjau yang dari awal, misal dari air laut. Air laut ini menguap ya teman-teman akibat pemanasan dari matahari, sehingga uap tersebut membentuk awan, dan awan ini ketika mencapai suatu daerah yang dingin, maka uap tersebut akan mengembun istilahnya. Mengembun, setelah itu gasnya tadi akan berubah menjadi fase cair. Dan perubahan ini disebut sebagai presipitasi yang kita sebut sebagai hujan. Dan hujan ini akan turun kembali ke sungai ataupun danau, dan sehingga akan mengalir lagi ke laut. Dan itu prosesnya akan berputar-putar terus. Nah, dan di sini kalau kita perhatikan siklus hidrologi ya betul itu menggambarkan pergerakan antara air, laut, udara dan sebagainya. Yang dimana pada faktanya hanya 15-20% curah hujan itu menjadi aliran dari permukaan sungai itu sendiri. Dan sisanya itu menguap dan ada yang meresap ke tanah. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut lebih ke sungai sekarang. Untuk sungai itu sendiri, kalau kita perhatikan itu ada suatu daerah teman-teman, itu ada daerah hulu dan area hilir. Nah, area antara hulu dan hilir itu disebut sebagai profil longitudinal sungai yang terdiri dari hulu dan hilir. Hulu ini merupakan bagian atas sungai ataupun bagian yang terhubung dengan sumber dari uh, sungai itu sendiri. Itu biasanya ada di pegunungan dan biasanya itu dengan lembahnya itu berbentuk V, itu curam. Misal dari sini ya teman-teman, ini adalah hulu sungai. Kemudian ada hilir. Nah, hilir ini merupakan dekat muara. Istilahnya kalau lebih mudah itu dekat dekat ke laut lah, itu lebih simpelnya. Di mana sungai itu mengalir di lembah dengan lebar dan dataran banjirnya datar. Dan di mana pada area sini semakin dekat ke hilir itu, maka dataran banjirnya akan semakin mudah ditemui. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang daerah aliran sungai. Nah, untuk daerah aliran sungai ini merupakan daerah yang dilalui oleh sungai itu sendiri, baik itu sungai yang dilalui oleh sungai utama ataupun percabangan sungai itu sendiri. Ini mana daerah aliran sungai itu merupakan total area yang dialiri oleh sungai dan anak sungai utama dan cabangnya. Contohnya, daerah aliran Mississippi yang mencakup lebih dari sepertiga dataran AS Amerika Serikat. Nah, kalau kita perhatikan, ini daratan AS ya, Amerika Serikat, ini mana untuk sungainya ini, sungai Mississippi, sungai terbesarnya di situ, dia memiliki areanya itu sepertiga dari dataran AS itu sendiri. Ya, itu cukup luas ya teman-teman. Karena memang sungai Mississippi ini besar sekali.
Dan untuk pembagi dari daerah aliran sungai adalah punggung yang memisahkan antara satu daerah aliran ke daerah yang lain. Misal punggungan ada di sini dan di sini itu merupakan pemisahan daerah-daerah dari sungai itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan daerah aliran, kita akan melihat bagaimana apa saja pola-pola aliran dari sungai itu sendiri. Kan kalau kita perhatikan sini bercabang ya. Nah, ini ada pola aliran tertentu dan ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Yaitu di sini pola drainase atau pola penyaluran ataupun pola aliran. Nah, untuk pola aliran untuk sungainya sendiri, sungai itu tidak hanya eh, mengalir di satu cabang saja, pasti ada cabang-cabang lain yang terpecah-pecah. Misal seperti ini. Nah, pecah atau kayak gini. Terus di sini ada cabang lagi. Nah, seperti itu. Dan untuk ini, para ilmuwan mengklasifikasikan pola-pola tersebut ke berbagai macam pola. Yang salah satunya ada salam. Salah satunya ada keempat jenis ini. Yang pertama itu ada dendritik. Simpelnya kalau dendritik itu kalau teman-teman perhatikan di sini ini dendritik ya. Ini mana itu mirip seperti cabang pohon. Cabang pohon kalau teman-teman perhatikan di sini ada semacam cabang pohon yang dimana itu terbentuk pada batuan. Ini terbentuk pada batuan yang dapat tererosi secara merata. Ya memang karena ini kan nampak ya di sini bercabang-cabang, artinya batuan-batuan ini yang di sekitarnya itu pasti mudah tererosi sehingga cabang-cabangnya ini bisa dikatakan mengalir ke segala arah dan itu secara merata. Nah, ingat aja kalau dendritik itu seperti akar lah ataupun cabang pohon ataupun cabang-cabang pohon. Nah, kemudian ada radial. Nah, radial itu lebih ke istilahnya dia arahnya berupa pusat lingkaran, misal seperti ini ya, pusat lingkaran, terus ada aliran yang keluar secara lingkaran atau secara radial di sini. Ada yang alirannya keluar, ada juga aliran yang masuk. Ada yang masuk. Nah, seperti ini. Untuk gambarannya ada di sini, teman-teman. Yang dimana radial itu definisinya adalah suatu pola penyaluran yang dimana itu menyebar seperti jari-jari roda dari gunung kerucut dan kuba. Dan biasanya ini berada di area suatu gunung yang berbentuk kerucut ataupun kuba. Nah, kemudian ada rektangular atau seperti ini, yang dimana itu mirip-mirip seperti semi persegi, hanya saja nggak lengkap di perseginya. Jadi ini lebih ke suatu aliran yang dimana itu saling tegak lurus terhadap satu sama lain. Nah, ini adalah rektangular. Ini mana belokannya yang terjadi, ini tidak berbentuk lengkungan seperti ini S atau bagaimana lah, atau 8 atau sekian. Dia nggak mau berbentuk lengkungan, tapi dia berbentuk tegak lurus seperti ini. Polanya seperti ini dan di mana itu belokannya itu 90% yang lebih banyaknya. Dan yang biasanya itu berkembang di batuan yang retak secara teratur seperti itu. Kemudian ada pola yang terakhir itu pola trellis. Nah, pola trellis ini seperti teman-teman. Ini merupakan pola trellis ataupun aliran paralel yang dimana itu dengan anak sungainya itu pendek-pendek seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan dari sungai utamanya, nah di sini ada cabang nih. Nah, di antara cabang-cabang itu ada satu aliran yang pendek-pendek. Nah, itu merupakan pola trellis yang dimana ini biasanya terbentuk pada lapisan batuan secara bergantian. Atau ini lebih sering ditemukan misal di area perbukitan ataupun pegunungan. Misal ini daerah yang tertinggi ini terendah ya. Nah, alirannya itu biasanya seperti ini. Aliran paralel lah. Biasanya seperti ini. Nah, mirip-mirip dendritik hanya saja itu lurus dengan anak-anak sungai itu lebih pendek. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari erosi sungai itu sendiri. Yaitu di sini. Nah, erosi sungai, erosi itu katanya udah nggak asing lagi teman-teman. Yang mana itu erosi itu merupakan suatu proses pengikisan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya air, itu yang
merupakan agen dari erosi alami. Nah, untuk erosi sungai ini, ya tentu itu merupakan pengikisan yang disebabkan oleh aliran sungai. Dan untuk faktor-faktornya yang mempengaruhi pergerakan ataupun erosi dari sungai itu sendiri ada beberapa ya teman-teman, ada beberapa variabel ataupun parameter. Yang pertama itu ada kecepatan. Logikanya saja, semakin cepat aliran sungai itu ya, semakin cepat sungai tersebut mengangkat partikel-partikel halus ataupun partikel-partikel kasar. Sehingga dia akan lebih mempercepat dari proses erosi. Ini mana pada cara yang tempuh persatuan waktu biasanya itu 5 km per jam teman-teman. Dan itu ketika banjir, dia itu lebih cepat. Itu 25 km per jam, 5 kalinya dari yang awalnya. Nah, kemudian yang kedua ada gradien. Gradien ini adalah kemiringan. Nah, simpelnya, kemiringan ini justru yang mempengaruhi dari kecepatan ini. Sehingga kalau semakin miring, misalnya kayak gini ya, ini miring ya, kecepatan dari aliran sungai di sini, di sini, misalnya VA, nah itu lebih besar daripada VB. Karena ini lebih landai, sehingga kecepatannya kedekatan lebih kecil dibandingkan yang A, yang dimana kemiringannya lebih tinggi. Kemudian ada bentuk saluran. Nah, untuk bentuk saluran ini lebih berpengaruh, itu di sini, karena adanya saluran sempit dan dalam itu mengalir lebih cepat daripada saluran lebar dan dangkal. Logikanya aja, kalau misal kita pakai selang ya teman-teman, misalnya kalau kita ambil selang, misalnya bayangkan ada selang. Di selang ini kalau teman-teman perhatikan, kita masukkan air di dalam selang. Nah, selang itu kalau misal kita tekan jadi lebih kecil, nah air yang keluar itu bagaimana? Pasti lebih cepat kan daripada air yang mengalir di selang yang biasa. Itu karena perubahan dari saluran itu sendiri, perubahan luas, yang dimana eh, perubahan saluran luas ini akan mempengaruhi kecepatannya, yang dimana semakin kecil luas permukaan ataupun semakin kecil luas saluran, maka kecepatan aliran itu akan semakin tinggi. Sebaliknya juga, jika luas dari saluran itu lebih besar, maka alirannya juga akan lebih kecil dibandingkan yang saluran sempit. Nah, kemudian ada debit. Nah, debit ini merupakan volume air yang mengalir tiap satu waktu. Ini mana ini biasanya meningkat ke hilir saat anak sungai itu tergabung. Ya, memang. Karena anak sungai itu kalau misal digabungkan ya, misal debit anak sungai satu digabung sama anak debit sungai A, ini B, ini C. Nah, kalau digabung ini jadi debit total. Seperti itu. Dia tuh akan bertambah. Biasanya itu di hilir ya teman-teman, di hilir. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Kita akan cek. Nah, bagaimana sih hubungan antara kecepatan dan ukuran sedimen? Kalau teman-teman perhatikan ada di sini grafiknya, yang dimana pada saat di grafik ini menunjukkan kalau kecepatan yang diperlukan untuk mengikis, mengangkut dan mengendapkan itu sedimen dalam berbagai ukuran. Itu grafiknya di sini, yang dimana pada uh, ukuran butiran pasir kalau teman-teman perhatikan di sini, partikel kasar ini ternyata membutuhkan kecepatannya lebih tinggi untuk menggerakkan si partikel yang besar ini. Sedangkan kalau lumpur dan tanah liat itu lebih sulit dierosi karena adanya gaya molekuler yang mengikatnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke mekanisme erosi dari sungai itu sendiri. Sungai ini di erosinya itu dipengaruhi oleh berbagai mekanisme. Dilakukan oleh berbagai proses mekanisme sendiri. Yang pertama itu ada aksi hidrolik. Nah, apa itu aksi hidrolik? Aksi hidrolik itu merupakan suatu tekanan yang mengalir, itu mengangkat tidak hanya batu tapi partikel-partikel serta sedimen dari dasar tebing sungai. Yang dimana tekanan inilah yang mendorong partikel-partikel, misalnya di sini partikel-partikel sungai. Nah, tekanan dari aliran sungai yang mendorong si partikel-partikel ini sehingga ini dapat berpindah ataupun tererosi. Kemudian ada pelarutan. Nah, pelarutan ini
merupakan suatu sifat air, suatu air yang di mana sungai kan itu mengandung air, yaitu dapat melarutkan berbagai partikel-partikel. Hanya saja itu pelarutannya tidak secara homogen ya teman-teman, berbeda dengan pelarutan air dengan gula. Air dengan gula itu pelarutan itu secara homogen, yang dimana partikel itu benar-benar lenyap dan bercampur dengan molekul air. Sedangkan kalau yang batu kapur itu biasanya kalau di area sungai itu pelarutannya secara heterogen, yang dimana itu partikelnya masih kelihatan, dan saja air ini melarutkan, hanya saja dia itu membawa partikel-partikel tersebut sehingga seakan-akan bercampur dengan sungainya. Dan ini biasanya akan memperdalam aliran sungai itu sendiri. Kemudian ada abrasi. Abrasi ini sebenarnya lebih ke eh, pengikisan ombak. Hanya saja kalau di sini gesekan pada mekanisme erosi sungai ini, abrasi ini merupakan gesekan dan benturan sedimen yang mengikis dasar sungai seperti kertas amplas, yang dimana aliran dari sungai ini, gesekan dari benturan sedimen itu mengikis dasar sungai sehingga aliran sungai itu semakin dalam gitu. Dan itu proses pengikisannya mirip kayak seperti amplas. Yang dimana semakin digeser, misal kita geser ya misal kayu kita geser dengan amplas, itu makin tipis kan kayunya. Itu karena pengaruh dari gesekan amplas itu sendiri. Demikian halnya pula dengan abrasi dari mekanisme erupsi sungai. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu tentang berhubungan dengan yang tadi, transportasi sedimen. Nah, kita akan membahas tentang transportasi sedimen. Untuk transportasi sedimen, gambarannya bisa dilihat di sini, teman-teman. Ini sedimen-sedimennya, partikel-partikel sedimen ini berpindah, dan kemudian ketika mengalami suatu pelarutan ataupun bercampur, maka partikel-partikel sisa, partikel-partikel besar yang tidak dapat larut dengan air itu akan makin makin mengecil, yang dimana itu berupa sisa. Sedangkan partikel-partikel halus itu bisa bercampur dengan air, yaitu di sini yang solution. Nah, untuk transportasi di sedimen ini ada beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama itu ada beban dasar ataupun muatan dasar. Yang mana pasir dan kerikil ini bergerak di dasar ini melalui traksi ataupun dia itu berguling seperti ini, dan saltasi ataupun melompat. Dan kemudian ada beban terlarut. Ini beban yang terlarut ini bisa dilihat di sini, teman-teman. Ini merupakan lumpur dan tanah ataupun partikel-partikel kecil. Itu tetap tersuspensi dalam air sehingga dia itu bercampur di sini. Ini di sini tersuspensi. Itu lumpur lihat dengan dan tetap tersuspensi. Terus suspensinya maksudnya dia bercampur dengan air, hanya saja dia itu tidak terlarut ya teman-teman. Oh, ini harusnya tersuspensi ya. Ini salah ketik. Dan kemudian di sini ada beban yang terlarut. Nah, untuk beban yang terlarut ini merupakan ion yang terlarut dari pelapukan kimia yang mana partikel asalnya itu berasal dari pasir dan kerikil tadi, sehingga di mana ini akan bercampur menjadi suatu larutan solution yang dimana itu tidak terlihat dalam air. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada suatu ciri lain dari sungai, itu ada gundukan sungai. Nah, gundukan sungai itu apa? Kalau gundukan sungai itu bisa diperhatikan sini, teman-teman. Nah, gundukan ini merupakan punggungan endapan pasir dan kerikil. Ini terbentuk di tengah ataupun tengah sungai biasanya. Dan di mana banyak itu merupakan tepukan-tepukan sedimen yang biasanya ada di tepi sungai ataupun di tengah sungai, teman-teman. Dan di mana untuk gundukan sungai ini atau bar biasanya bisa seakan-akan bisa sewaktu-waktu akan terkikis oleh banjir, dan kemudian ini akan terendamkan lagi jika airnya surut, dari mana ini mengubah posisi gundukan secara berkala. Di mana ketika terjadi banjir ini akan hilang, terus akan terjadi proses yang sama lagi, di mana air membawa material-material endapan sehingga di sini akan mengendap lagi menjadi bar. Posisinya bisa berpindah di sini, posisi barnya bisa berpindah di sini, bisa juga di sini, tergantung dari hasil dari endapan yang dibawa oleh aliran sungai ataupun dasar sungai itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tipe-tipe cabang, beberapa cabang dari sungai. Itu tentang ini, yaitu sungai bercabang. Nah, teman-teman, ternyata
eh, sungai ini tidak hanya memiliki satu aliran sajanya, tapi dia itu pasti bercabang. Ini karena dipengaruhi oleh daerahnya, suatu daerah yang dilaluinya itu mudah tererosi, ataupun mudah terkikis, ataupun istilahnya labil lah untuk dilewati aliran sungai. Nah, untuk sungai bercabang ini, di mana itu mengalir dalam jaringan aliran kecil, teman-teman, itu saling terhubung di sekitar banyak gundukan atau bar tadi. Nah, di mana ini biasanya terbentuk akibat dari sungai yang diisi dengan sedimen dan memiliki tepi. Jika suatu sungai ini melewati tepi yang mudah tererosi, maka itu akan membentuk cabang sungai yang baru. Dan biasanya itu umumnya ada di gurun, yang dimana gurun itu ya pasir ya teman-teman. Itu lebih ke tanah-tanah yang suatu material yang berupa sedimen, sehingga dia itu lebih mudah terjadi percabangan di sana. Dan selain itu juga ada di dekat gletser. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, ada ciri dari percabangan dari sungai, itu ada meander. Meander itu apa? Itu merupakan lekukan. Lekukannya hanya saja dia melengkung ya. Melengkung seperti ini, bisa pola S, bisa lapan, bisa pola-pola yang lain. Yang dimana itu terbentuk pada sungai yang mengangkut sedimen-sedimen halus. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya ini awalnya ini sungainya lurus saja. Tetapi karena alirannya itu bersifat mengikis dari materi-materi di sini, sehingga dia itu akan berbelok. Di sini akan terkikis sehingga dia berbelok sehingga membentuk pola-pola yang disebut pola meander atau bukan yang berbentuk lengkungan. Dan pada meander, kecepatan alirannya tinggi di bagian luar lekukan yang di sini. Ini saya tandakan warna merah ini di luar lekukan. Nah, untuk kecepatannya lebih tinggi di bagian luar, dan ini justru akan menyebabkan erosi di tebing sungai, sehingga area sini, ataupun area sini, ini juga, ini, dan sini akan rawan terkena erosi karena kecepatan bagian luar lekukan itu lebih tinggi, sehingga dia itu lebih mudah tererosi. Ingat tadi parameter untuk yang mempengaruhi erosi sungai adalah kecepatan, sehingga semakin cepat maka proses erosi juga akan semakin cepat. Demikian pula dengan halnya di sini, sehingga nanti pola yang mendarat pada sungai ini akan semakin panjang lagi seperti ini. Dan bisa saja ketika sewaktu-waktu untayan ini putus, lekukan ini putus, maka ini akan tersisa sehingga membentuk danau Oxbow. Danau Oxbow itu danau tapal kuda, yang mana itu berasal dari meander tadi, hanya saja dia itu yang terpotong. Dan kemudian pada bagian dalam, ini kita tandakan sebagai warna biru. Pada bagian dalam, ini, nggak nampak ya, ini warna biru tua. Nah, pada bagian dalam, ini, nah kecepatannya itu lebih rendah, yang dimana ini justru akan mendorong pengendapan gundukan di titik, dan di sini bisa terjadi pengendapan sedimen biasanya terjadi di area sini karena kecepatan yang lebih rendah, sehingga materi-materi yang terkumpul akan ke situ. Soalnya airnya aliran air enggak terlalu cepat, sehingga ada kesempatan bagi si partikel-partikel haus untuk mengendap di dasarnya, sehingga akan membentuk suatu gundukan titik ataupun itu sebagai gundukan sungai. Nah, seperti itu. Sekarang kita cek lanjut ke Danau Oxbow. Ini saya tadi sudah singgung, ini merupakan ini enggak nampak ya. Ini sebenarnya Danau Oxbow ini merupakan bagian dari meander, hanya saja itu yang meandernya itu sudah terpotong ya teman-teman, sehingga menyisakan area sini. Nah, untuk Danau Oxbow itu merupakan terbentuk ketika sungai ini memotong leher sempit dari meander tersendiri, terutama saat banjir. Misal awalnya ini meander ya, misal kita gambarkan di sini ada awalnya seperti ini. Nah, proses yang terjadi di sini apa? Sungai ini memotong leher sempit dari meander. Ini biasanya saat banjir. Ketika saat banjir di sini airnya tergenang, nah si aliran sungai ini perlahan-lahan akan memotong leher sempitnya. Yang ini sehingga
yang awalnya dari sini, kan ini alirannya lebih jauh ya. Sehingga pada saat banjirnya surut, maka ini akan kembali ke area awalnya, di mana itu jalurnya lebih singkat dibandingkan ini. Seperti itu. Sehingga dia akan memisahkan si bagian meander awal, sehingga tersisalah yang namanya danau Oxbow atau Oxbow Lake, ataupun danau Tapal Kuda. Dan biasanya untuk meander lama ini biasanya terjadi pada meander yang lebih lama, meander lama. Yang mana itu terpisah dari saluran utama dan sedimen, dan ini membentuk danau berbentuk bronze bed ataupun danau Oxbow. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ciri dari bentang alam sungai itu sendiri. Itu ada dataran banjir. Ini juga sudah kita singgungnya sebelumnya tadi. Di mana dataran banjir ini merupakan suatu area yang di mana sungai ini ketika meluap, ketika terjadi curah hujan yang tinggi, maka airnya akan meluap sehingga air dari sungai itu sendiri akan melewati daerah tertentu. Akan melewati daerah tertentu, akan menyapu daerah tertentu, dan ini disebut sebagai banjir. Di mana area yang dilaluinya yaitu disebut sebagai dataran banjir. Kalau secara definisi di sini dikatakan bahwa dataran banjir itu adalah strip tanah, lapisan tanah lebar yang terbentuk dari sedimentasi di kedua sisi saluran sungai. Sebenarnya ini merupakan area sedimentasi teman-teman, di mana itu terjadi karena pengikisan tadi, sehingga area di sini sering dilalui oleh banjir itu sendiri, di mana selama banjir airnya meluap ke dataran banjir dan mengendapkan lumpur dan tanah liat saat surut. Itulah dataran banjir. Selanjutnya ke bentang alam lain, ciri bentang alam lain yaitu tanggul alami. Nah, tanggul alami ini saya gambarkan dulu. Misal ada sungai di sini. Nah, tanggul alami itu di sini. Gundukan-gundukan seperti ini. Ini saya tandakan warna merah. Nah, ini disebut sebagai tanggul alami. Tanggul alami ini merupakan bukit rendah sedimen yang terbentuk di kedua sisi saluran sungai ini, 1, 2, betul. Ini akibat adanya pengendapan berulang selama banjir. Di mana sedimen paling kasar ini biasanya terendap di dekat sungai, sedangkan tanah laut halus dibawa lebih jauh ke dataran banjir. Awalnya, misal di sungai, awalnya seperti ini. Nah, misal di sini area sungai. Hanya saja, sorry, ini kita hapus dulu. Ini sungai ya. Nah, sungai ini ketika mengalir lewat sini, nah, misal ke sini ya. Ini akan mengikis area yang di bawahnya sehingga itu akan makin besar. Sehingga efeknya jadi seperti ini. Bisa membentuk gundukan seperti ini. Itulah tanggul alami. Ini gambarannya dari sini teman-teman. Ini adalah tanggul-tanggul alaminya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bahas delta sungai. Nah, delta sungai ini merupakan bisa dikatakan hilir dari sungai itu sendiri. Ini merupakan delta sungai, di mana tuh ujung terbawah dari profil longitude dan sungai. Di mana delta ini merupakan endapan sedimen di sini, endapan sedimen yang terbentuk di mulut sungai ketika kecepatannya berkurang saat bertemu air tenang. Air tenang itu siapa? Air tenang itu adalah yang di area laut. Sehingga di sini aliran air sungai nanti akan semakin lambat. Alirannya semakin lambat membawa apa? Membawa partikel-partikel yang berasal dari aliran dari hulu. Sehingga itu akan berkumpul di area delta. Area delta nanti akan mengumpulkan partikel sehingga materi-materinya akan mengendap dan tersedimentasi. Dan untuk permukaan delta sendiri ini ditandai dengan adanya cabang-cabang kecil dari sungai yang mendistribusikan air dan sedimen. Gambarannya bisa di sini ada cabang-cabang. Ini membawa air dan sedimen. Ini mengendap di sini semua. Ini bisa diperhatikan, nah seperti ini, warna kuning-kuning ini. Nah itu contoh dari sedimennya. Nah kemudian ada beberapa jenis-jenis delta. Ini
di sini ada 3. Yang pertama itu delta yang didominasi oleh gelombang. Itu apa? Itu contohnya seperti di delta Nil, yang dimana itu memiliki pulau penghalang di sisi laut akibat pengolahan sedimen oleh gelombang. Kemudian ada jenis kedua, itu tentang delta yang didominasi oleh pasang surut, di mana contohnya seperti di delta Ganges Brahmaputra, yang dimana itu deltanya terbentuk karena adanya berpasang surut, yang dimana itu sejajar dengan arus pasang surut itu sendiri. Kemudian yang jenis ketiga adalah delta yang didominasi oleh sungai. Nah, contohnya seperti sungai Mississippi, teman-teman. Itu delta Mississippi, yang dimana itu mirip seperti kaki burung, yang dimana dengan cabang-cabang ini panjang, dengan cabang-cabangnya ini akan mengarah ke laut. Ini mengarah ke laut, seperti itu. Nah, ada ciri khas benda alam yang lain, yaitu fan alveol ataupun kipas alveol. Nah, kipas alveol itu apa? Kipas alveol itu mirip seperti ini. Digambarkan seperti ini. Ini berbentuk seperti kipas, teman-teman. Kalau kita perhatikan ini kumpulan pasir ya, ini merupakan tumpukan sedimen istilahnya. Yang mana ini berbentuk kipas, tumpukan sedimen yang berbentuk kipas, ini mana terbentuk ketika sungai ini, keluar dari lembah pegunungan, sambil membawa material-material sedimen. Partikel-partikel sedimen seperti pasir, lumpur, dan sebagainya. Ini akan menuju keluar dari lembah, menuju suatu tempat datar, di mana alirannya itu sudah berhenti. Yang dimana di sini nanti diceritanya dengan kecepatan yang berkurang secara tiba-tiba akibat adanya pelebaran saluran. Ingat, tadi di sini salurannya makin sempit, sedangkan di sini makin lebar nih salurannya. Maka kecepatan yang awalnya lebih tinggi di saluran sempit, maka ketika sampai di saluran yang besar, maka kecepatannya akan berkurang secara tiba-tiba. Karena salurannya lebih besar, salurannya lebih lebar. Sehingga ini kehilangan air melalui perkolasian, di mana perkolasi ini airnya akan terpisah dari sedimen, yang dimana sedimen kan itu padat ya, sehingga dia itu akan bercampur dengan sedimen lain, sedangkan air itu akan mengalir ke segala arah karena dataran yang rendah, dan ini menyebabkan adanya pengendapan dari sedimen itu sendiri. Itulah fan alluvial ataupun kipas alluvial. Nah, sekarang kita bahas tentang banjir. Nah, ini banjir ini sering kita lihat lah, teman-teman. Tapi bahaya jika banjir ini istilahnya banjirnya besar. Nah, kita bahas dulu tentang banjir. Banjir ini merupakan proses alami ya, teman-teman. Tadi juga saya telah singgung sebelumnya bahwa banjir ini merupakan suatu proses geologi eksogen, yang dimana eksogen ini berasal dari luar dari permukaan bumi itu sendiri. Dipengaruhi oleh apa? Yang pertama, dipengaruhi oleh faktor alam. Contohnya seperti faktor dari sungai itu sendiri dan juga hujan, curah hujan. Kemudian ada faktor manusia enggak? Ada, yang dimana manusia itu justru yang mempengaruhi dari berkontribusi besar terhadap banjir ini. Di mana manusia ini kan lebih sering membuang sampah ya, sehingga terjadinya penyumbatan selokan dan sebagainya. Dan kemudian penyumbatan sungai dan sebagainya, sehingga airnya itu meluap, yang akibatnya apa? Ya banjir seperti ini. Dan di mana kalau secara definisi banjir ini merupakan proses alami di semua musuhnya, teman-teman. Yang mana ini biasanya disebabkan oleh hujan lebat seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini selain itu adanya pelilihan salju yang secara cepat di musim semi. Nah, kemudian untuk interval kemunculannya sendiri itu dijelaskan berdasarkan rata-rata waktu antara kejadiannya itu, yang mana banjir 100 tahun itu memiliki peluang 1% terjadi di tiap tahunnya. Dan apa dampak dari banjir ya? Banyak. Yang dimana tadi kan itu tenaga eksogen, proses geologi eksogennya. Ingat tadi yang saya sampaikan sebelumnya, yang dimana proses eksogen ini sifatnya merusak. Maka dengan demikian banjir ini sifatnya merusak. Merusak apa? Merusak bangunan, mengerosi tebing, terjadinya kontaminasi air yang awalnya bersih karena terkena banjir jadi kotor, akibatnya karena adanya material-material endapan, dan kemudian adanya endapan lumpur yang menyebabkan kerugian besar. Para petani pun bakalan gagal panen akibat dari banjir itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke banjir perkotaan. Banjir perkotaan ini lebih sering, ya kalau kita perhatikan teman-teman, banjir ini lebih rentan, yaitu terjadi di area perkotaan. Ini mana ini merupakan area urbanisasi atau area perkotaan, yang dimana itu meningkatkan risiko banjir. Kenapa? Karena yang pertama itu karena adanya
aliran permukaannya meningkat, di mana permukaan kedap airnya ini mempercepat aliran ke sungai. Nah, kemudian debit gila. Debit gila ini merupakan peningkatan cepat debit air ke sungai selama badai. Ketiga itu banjir lokal, yang mana sistem drainase ataupun penyaluran ini terlampaui yang menyebabkan genangan. Karena sistem drainasenya nggak mencukupi, ditampung oleh air itu sendiri, didorong lagi oleh aliran permukaan dan debit kilatnya ataupun debit dari aliran air itu sungai itu sendiri, maka ya ujung-ujungnya menyebabkan banjir karena tidak dapat ditampung lagi, sehingga airnya meluap melewati area perkotaan. Apalagi kan area perkotaan itu dataran rendah ya, biasanya itu dataran rendah sehingga sangat rentan terhadap banjir. Nah, kemudian ada suatu contoh banjir yang itu disebut sebagai banjir bandang. Banjir bandang ini merupakan banjir lokal, itu biasanya secara tiba-tiba dan volumenya besar. Nah, coba catat teman-teman lihat sini. Ini tinggi ya, wah sampai seperti inilah. Ini pun hampir mencapai rumah kalau teman-teman perhatikan di sini. Dan itu contohnya seperti di banjir Sungai Victamsan, itu di Colorado. Dan di mana banjir bandang ini ternyata tidak hanya merusak bangunan, tidak hanya merusak tidak hanya membuat petani gagal panen, tetapi bisa mengakibatkan adanya korban jiwa. Ini di mana pada Colorado itu banjir Sungai Big Thompson 176 itu sudah menewaskan 139 orang setelah 30 meter hujan, curah hujannya 30 cm, sentimeter, itulah curah hujannya segitu, yang mana ini turun selama 2 hari. Bayangkan ini 30 sekian lah untuk 30 dalam satuan curah hujan. Yang mana itu turun selama 2 hari itu, wah itu efek dari hujan itu sendiri pasti tentunya akan membuat luapan air yang sangat besar sehingga menyebabkan adanya banjir bandang. Nah, banjir ini bisa dikendalikan atau enggak? Banjir ini bisa dicegah atau enggak? Nah, simpelnya ternyata bisa. Ini bencana yang terjadi secara merupakan proses eksogen, ternyata ada yang masih bisa diatasi oleh manusia. Itu dilakukan dengan pengendalian banjir. Itu dilakukan dengan berbagai metode, contohnya seperti ini. Yang pertama, bendungan. Nah, tadi yang menyebabkan adanya banjir adalah adanya sistem drainase yang terlampaui sehingga airnya tidak mencukupi sehingga airnya akan tergenang. Nah, dengan adanya bendungan ini akan menahan air dari hulu dan melepaskan secara pelan setelah badai sehingga tidak ada air yang tergenang. Dan kemudian adanya tembok pelindung. Nah, tembok pelindung ini biasanya ini beton atau batu di tepi sungai sehingga ini menghalangi ataupun memperlambat erosi sehingga dataran banjir ini tidak mencapai dataran atau tidak mencapai daratan. Aliran sungai ini tidak akan mencapai daratan sehingga area dataran sungai ini dataran banjir dari sungai ini tidak terbentuk. Kemudian adanya tanggul. Nah, tanggul ini tadi ini tanggul ini mirip-mirip seperti tembok pelindung, hanya saja ini tanggul. Ya, tanggul itu mirip pelindung sih. Hanya saja itu dibuat kalau untuk di sungai, gunanya untuk apa? Untuk menahan banjir. Fungsinya sama dengan tembok pelindung tadi. Dan kemudian ada bypass. Nah, bypass itu apa? Kita membuat suatu saluran baru, yang mana mengalirkan air melalui gerbang ke basin di dataran banjir. Seperti itu. Dan kemudian di sini ada contoh banjir ya teman-teman. Itu pada tahun 1993. Ini terjadi karena adanya hujan deras di musim semi pada pola cuaca stasioner yang ini menyebabkan adanya bencana banjir terparah dalam sejarah dalam Amerika Serikat. Nah, luas tergenangnya seperti apa? Seperti ini, 6,6 m, yang dimana itu merupakan luas dari area yang tergenang. Dan korban jiwanya apa? Ada sekitar 38 korban jiwa. Dan kemudian adanya kerugian. Kerugian ini adalah 12 miliar dolar. Itu terjadi karena adanya kerusakan pada rumah dan bangunan-bangunan penting lainnya. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses-proses erosi. Erosi dari sungai itu ada pengikisan vertikal. Nah, pengikisan vertikal itu apa? Ya, pengikisan vertikal itu kalau kita perhatikan sini ya. Misal ini ada sungai, area sungai. Di sini ada sungainya. Pengikisan vertikal itu apa? Ini simpelnya pengikisan vertikal itu adalah pengikisan yang terjadi di area bawah yang dilalui oleh sungai itu sendiri. Sehingga ini akan terkikis lapisan ini yang warna merah yang saya tandakan. Sini akan terkikis secara vertikal. Karena apa ya? Karena aliran dari air ini, aliran dari sungai itu sendiri. Ini mana itu akan membentuk rai sempit pada batuan lahan erosi. Dan erosi massal dan erosi lembar ini biasanya akan memperlebar lembah. Tidak hanya memperdalam, tapi juga akan memperlebar lembah. Yang awalnya dari seperti ini, dia akan berubah jadi seperti ini. Dia akan makin melebar. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa lembah sungai, yang dimana itu terjadi karena ada beberapa faktor, salah satunya pengkisan vertikal tadi, dan kemudian ini kita skip aja, tadi sudah jelaskan, karena adanya pengkisan tingkat dasar. Nah, pengkisan tingkat dasar itu apa? Pengkisan tingkat dasar itu merupakan batas dari teoritis, yang dimana untuk menggambarkan pengkisan permukaan bumi, dan di masa biasanya itu permukaan laut, yang dimana itu untuk sungai yang mengalir ke laut. Dan untuk contohnya itu berupa danau, bendungan, ataupun tebing tebing batu yang tahan erosi. Nah, kemudian di sini ada sungai bergradasi. Bergradasi berarti itu campuran antara ya material dari yang satu dengan material yang lain. Ini mana sungai gradasi ini adalah sungai yang menunjukkan adanya keseimbangan halus antara kapasitas pengangkutan sedimen dan beban sedimen yang tersedia. Dan untuk profil longitudinalnya hulu hilir itu merupakan cekungan ke atas yang halus dan ini tanpa air terjun atau jeram yang signifikan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke erosi lateral dan hulu. Ini erosi ini juga telah kita bahas sebelumnya, ini tentang di pengikisan vertikal dan juga pengikisan tingkat dasar. Di sini ada erosi lateral dan hulu. Erosi lateral ini sifatnya bagaimana? Ya, sifatnya akan memperlebar lembah dari sungai itu sendiri. Dia akan mengikis sehingga area dataran banjir ini akan makin melebar. Ini mana ini memperlebar lembah dengan mengikis tebing sungai dan dinding lembah saat sungai berbelok dari sisi ke sisi. Nah, seperti ini. Ini akan mengikis sehingga terjadinya erosi dan ini disebut sebagai erosi lateral. Nah, kalau ada erosi hulu, gambarannya seperti ini, yang mana erosi hulu ini merupakan ya itu terjadi di area hulu sungai, yang mana ini akan memperpanjang lembah ke arah hulu. Yang mana ini berupa pengikisan parit, longsoran massal, dan adanya erosi permukaan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke teras sungai. Nah, teras sungai itu apa? Teras sungai itu merupakan teras dari sungai itu sendiri ataupun dataran sungai. Simpelnya, teras sungai itu merupakan bentuk lahan berundak di atas sungai dan dataran banjir lainnya. Biasanya terbentuk saat sungai ini akan mengikis ke dalam endapan dan banjir namanya. Dan ini biasanya disebabkan oleh pengangkatan regional, adanya perubahan iklim, dan adanya penurunan tingkat dasar ataupun pengikisan tingkat dasar. Nah, sekarang kita ke meander. Meander tipe meander itu meander terpotong, yang mana meander terpotong ini ya seperti ini teman-teman. Ini terjadi dengan meander terpotong ini akan mempertahankan pola berlikunya saat mendorong secara vertikal ke bawah. Yang mana ini akan mendorong membentuk limbah berliku dengan tebing yang curam. Dan selain itu bisa juga terbentuk akibatnya pengangkatan regionalnya mengangkat sungai itu sendiri sehingga jauh di atas tingkat dasarnya dan kemudian ataupun akibat erosi lateral ataupun vertikal simultan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang akhir dari materi ini tentang peran sungai itu sendiri.
Ini merupakan kesimpulan dari semuanya teman-teman. Yang dimana sungai itu ya itu merupakan agen geologis ya teman-teman. Ini penting dalam membentuk suatu lanskap bumi karena itu sifatnya mengerosi, mentransportasi dan juga mengendapkan sedimen. Yang mana sungai ini akan mengikis apa? Ya mengikis dataran sehingga membentuk relief-relief tertentu, membuat lahan-lahan tertentu, membuat area-area bentang alam tertentu. Sehingga areanya lebih bervariatif karena adanya sungai. Dan kemudian akan mengangkut sejumlah sedimen. Ini sebagai bebannya, beban dari sungai ke selat dan kemudian terlalu ke hilir. Dan setelah itu dia akan mengendapkan dan di hasil endapannya ada di delta, ada juga kipas alluvial dan bentuk lain-lainnya, lahan lainnya. Nah, demikianlah materi untuk BIM 16. Sekarang kita akan lanjut ke soalnya di uji pengetahuan. Kita akan membahas soal kurang lebih sebanyak 24 soal. Nah, soal yang pertama, di sini faktor apa saja yang mengendalikan kecepatan aliran sungai? Nah, di sini saya kutip di sini teman-teman yang dari buku geologi fisik itu sendiri, terjemahannya dari halaman 41421 yang mana kecepatan aliran itu dikendalikan oleh gradien atau kemiringannya, yang mana itu kemiringan sungai, dan kemudian itu adanya bentuk saluran. Bentuk saluran ini apa? Ya, bentuk saluran ini merupakan dimensi dari saluran, yang mana ataupun luas dari suatu saluran itu sendiri. Nah, kemudian adanya kekerasan saluran yang dimana eh, itu merupakan tekstur ataupun material dasar sungai yang menciptakan gesekan itu sendiri, sehingga mempengaruhi kecepatan dari aliran sungai. Kemudian soal nomor 2, jelaskan bagaimana endapan sedimen membentuk sungai bercabang. Untuk penjelasannya saya kutip di sini teman-teman dari halaman 430. Mana sungai bercabang ini dibentuk ketika adanya jumlah sedimen yang sangat banyak, itu sehingga membentuk adanya bar di tengah di sini. Adanya bar di tengah. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini akan memecah alirannya. Awalnya alirannya satu ya, tapi karena ada sedimen, endapan sedimen, alirannya terpecah seperti ini. Dan bisa saja ini berpotensi alirannya keluar seperti ini, terus ke sini, dan jadi ke sini, sehingga ini akan membentuk cabang kecil. Cabang kecilnya adalah ini. Dengan sungai utamanya adalah ini. Seperti itu. Kemudian soal nomor 3. Di bagian mana sebuah dataran alluvial besar sedimennya yang paling kasar dan mengapa? Nah, untuk jawabannya saya kutip dari halaman 3435, yang dimana pada dataran alluvial ini lokasi sedimen kasarnya terdapat di sini, di terdekat dengan pegunungan, yang mana itu sedimennya lebih kasar. Alasannya kenapa? Ya karena energi dari aliran dari suatu aliran sungai itu lebih tinggi, sehingga ini akan mampu membawa kerikil atau batu besar. Logikanya kan di hulu ya, hulu itu biasanya dekat di pegunungan. Yang mana aliran dari sungainya itu lebih kencangnya di situ atau lebih tingginya di situ, sehingga ini akan mampu membawa material seperti batu dan kerikil. Batu dan kerikilnya itu kalau terendapkan sehingga membentuk sedimen yang sifatnya kasar seperti itu. Ingat itu lebih dekat dengan pegunungan. Nah, di sini. Kemudian soal nomor 4 itu tentang apa yang dapat disimpulkan dari pola drainase trellis tentang batuan di bawahnya. Nah, yang dapat disimpulkan apa? Yaitu ini. Pola trellis ini saya ambil di halaman 421 juga. Di mana pola trellis ini menunjukkan bahwa batuan di bawahnya itu terdiri dari lapisan tahan erosi dan tidak tahan erosi yang berselang-seling, sehingga ini akan membentuk punggung dan lembah paralel. Seperti itu. Kemudian soal nomor 5, jelaskan salah satu cara pembentukan meander yang terpotong. Di sini sebenarnya ada 2 cara, teman-teman. Yang pertama itu ada yang di sini, kalau ini ada di sini, teman-teman. Itu terjadi karena adanya meander sungai yang mengikis secara bertahap. Dan untuk yang keduanya itu adanya erosi lateral, di mana erosi lateral ini akan memperlebar area meander sehingga membentuk lembah, memperlebar lembah, sehingga di sini meandernya bisa terpotong dan hasil potongannya bisa menyebabkan Oxbow Lake. Dan untuk kalau yang
meandar di sungai mengikis secara bertahap ini proses seperti ini. Pertama itu meander sungai ini mengikis secara bertahap, mengikisnya secara bertahap sehingga menjadi seperti ini. Dan ini mengalir di dataran, di atas dataran banjir. Nah, dataran banjirnya bisa sampai di sini, dan kemudian itu bisa saja aliran sungainya melewati itu, dan kemudian bisa saja dengan dekat dengan tingkat dasar. Nah, kemudian jika pengangkatan regional yaitu mengangkat dataran jauh di atas tingkat dasar, maka sungai tersebut akan berliku. Berlikunya seperti ini. Nah, itu akan mengikis ke bawah dan mungkin saja mempertahankan pola meander khasnya sambil memperdalam bebannya. Nah, seperti itulah proses pembentukan meander yang terpotong. Kemudian soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 seperti ini. Bagaimana leher meander yang terputus itu bisa membentuk danau oxbow. Nah, ini berhubungan dengan soal sebelumnya, yang dimana meander ini, oxbow ini, leher meander ini terpotong. Setelah pemotongan itu, sedimennya itu akan menutup saluran lama ya teman-teman. Ini akan menutup saluran lama. Contohnya seperti ini. Misal di sini ada meander ya. Meander. Nah, di sini ada lekukan lama misal di sini ya. Ini lekukannya ini. Sebentar. Nah, bagian ini akan terpisah karena sedimen yang ada di dalam sini. Ingat tadi yang dilekukan dalam itu tempat berkumpulnya sedimen karena alirannya lebih rendah. Sehingga yang di sini ada sedimen, ini akan menutup jalur ini, sehingga alirannya terputus dan efeknya apa? Aliran baru akan terbentuk kembali ke awal jadi seperti ini. Sehingga ini akan terpisah, bagiannya akan terpisah, membentuk suatu aliran yang berbentuk bulan sabit, ataupun disebut sebagai oxbow lake. Seperti itu. Kemudian soal nomor 7, itu soalnya seperti ini, bagaimana tanggul alami terbentuk. Oh, itu tadi juga telah kita bahas di materi sebelumnya, di mana itu tanggul alami ini terbentuk ketika banjirnya mengalir dari saluran, teman-teman. Dan di sini juga, mana membuat itu kecepatan airnya menurun mendadak dan mengendapkan sedimen besar di dekat tepi sungai. Dan untuk jawabannya, saya kutip dari halaman 432. Kemudian soal nomor 8, ini soalnya bertanya tentang, Mbak, jelaskan bagaimana teras sungai terbentuk. Untuk proses teras sungai terbentuk seperti ini. Ini teras sungai terbentuk ketika suatu sungai itu mengikis, mana ya? Bentar. Nah, ini, mengikis ke bawah ke tingkat dasar baru, sehingga dataran banjir ini yang lama, dataran banjir lama ini akan menjadi deras itu sendiri, ataupun dataran dari sungai. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 10. Nomor 9. Soalnya seperti ini, jelaskan 3 cara di mana sungai ini akan mengikis saluran alirannya. Untuk 3 cara di mana sungai mengikis saluran alirannya, jawabannya seperti ini. Yang pertama itu adanya aksi hidrolik. Nah, aksi hidrolik itu apa? Itu merupakan tekanan dari air yang kuat, itu akan mengangkat dan melepaskan material-material berupa partikel yang dari sungai itu sendiri. Ini akan melepaskan materialnya dari dasar dan tepi sungai. Dan kemudian proses 3 cara selanjutnya adalah proses pelarutan. Ini mana proses pelarutan ini merupakan partikel-partikel ion dari endapan dari materi yang diangkut oleh air ini akan larut di dalam air. Dan kemudian adanya abrasi. Abrasi ini merupakan bikisan mekanis yang dilakukan oleh air itu sendiri. Nah, itu adalah 3 cara yang mana sungai akan mengikis saluran alirannya. Kemudian soal nomor 10. Sebutkan dan jelaskan 3 cara utama di mana aliran sungai mengangkut sedimen. Di sini ada 3 cara, di sini saya kutip di sini ya teman-teman, di halaman 426 dan 425. 425 dan 426. Yang pertama itu adanya muatan dasar ataupun beban dasar. 3 cara. Yang pertama itu pada muatan dasar, itu materialnya bergerak di dasar sungai melalui traksi ataupun dia itu akan menggelinding seperti ini. Menggelinding, dan ini akan saltasi ataupun meloncat ataupun melompat seperti ini. Itu karena apa ya? Karena terbawa oleh arus air sehingga itu seakan-akan membentuk pola parabola. Yang mana itu merupakan proses
semacam lompatan ya teman-teman. Kemudian ada muatan yang terangkut. Nah, partikel halus ini, misal yang ada di sini ya, partikel-partikel halus, ini akan terangkut dan itu akan terbawa oleh arus air. Seperti itu. Dan kemudian adanya muatan terlarut. Nah, selain adanya terbawa oleh arus air, adanya yang partikel yang terlarut. Karena materi-materi di sini sangat kecil sehingga memungkinkan dapat menyatu dengan molekul air sehingga dapat terlarut. Nah, itulah 3 cara utama di mana aliran sungai mengangkut sedimen-sedimen. Kemudian soal nomor 11. Soal seperti ini, bagaimana aliran sungai memperlebar lembahnya. Tadi itu juga sudah kita singgung di bagian erosi lateral, yang mana erosi lateral tersebut yang justru akan memperlebar dari lembah sungai itu sendiri. Contohnya seperti pada jawaban ini kata kuncinya ada di erosi lateral. Nah, di erosi lateral ini prosesnya seperti ini, yang dimana pada sungai bergradian ini dapat memperdalam sumber alirannya yang melalui pengikisannya ke bawah. Pengikisannya ke bawahnya sehingga dan sementara energinya juga memperlebar. Kalau kita perhatikan teman-teman di sini misal, nah, kan di sini ada sungai ya. Nah, sungai ini akan mengikis bagian bawah permukaannya sehingga ini akan terkikis, sehingga itu akan makin dalam. Dan tidak di samping itu dia juga akan mengikis tepi-tepinya sehingga itu makin melebar seperti ini. Dan itulah bagaimana aliran sungai ini justru akan memperlebar lembahnya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian soal nomor 12. Apa itu tingkat dasar? Nah, tingkat dasar ini merupakan ketinggian terendah, teman-teman, yang dapat dicapai oleh sungai ini yang melalui erosi. Ini saya kutip dari halaman 443 jawabannya di sini. Pada teoritis untuk menyatakan pengikisan permukaan bumi, yang mana pengikisannya akan berlangsung hingga dasar sungai hingga mencapai tingkat dasar. Yang mana tingkat dasar itu berarti adalah tingkat terendah ataupun ketinggian terendah. Ini capai apa? Melalui proses erosi. Kemudian soal nomor 13. Ini merupakan suatu pilihan ganda. Luas total area yang dialiri oleh sungai dan anak sungai disebut sebagai apa? Kalau kita kutip dari halaman 420 yang di sini, setiap sungai besar atau kecil memiliki daerah aliran sungai, yaitu total area yang dialiri oleh arus sungai ini dan anak sungainya. Dan itu berarti itu disebut sebagai D, daerah aliran sungai. Kemudian soal nomor 14, erosi dan endapan sungai terutama dikendalikan oleh apa? Nah, perhatikan. Di sini ada, saya kutip dari halaman 421, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan deposisi sungai. Di sini dikendalikan terutama oleh kecepatan sungai dan lebih kecil dan itu sebagainya, dan ada debitnya. Di sini ada kecepatan, di sini ada debit. Ini harusnya berarti jawabannya adalah kecepatan, debit, gradient juga harusnya, dan juga D. Berarti jawabannya harusnya itu ada kecepatan. Tapi kalau ada yang terutama, maka yang jawaban yang paling tepat adalah A, yang mana itu kecepatan. Seperti itu. Kemudian nomor 15, berapa gradien aliran sungai yang turun 10 kaki vertikal sepanjang jarak horizontal 2 mil. Nah, untuk gradien, nah kalau kita perhatikan ya, ini saya kutip dari sini juga, dari sini gradien aliran, nah yaitu kalau kita kutip di sini adalah kemiringan lereng dasar sungai. Kemiringan, kata kuncinya adalah kemiringan lereng dasar sungai. Nah, kemiringan itu apa? Itu kalau kita perhatikan, misal di sini ada grafik ya teman-teman. Ini, kurang lebih ya gambarnya. Ini misal saya gambarkan suatu grafik, misal nih sumbu X, di sini ada sumbu Y. Nah, kemiringan itu apa? Gradien itu apa? Gradien itu merupakan kemiringan lereng. Nah, jadi kemiringan seperti ini. Kemiringan itu diambil dari mana? Yang dimana perumusan dari kemiringan itu kan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kan? X2 kurang X1 kan? Berarti
ini adalah delta Y per delta X. Sehingga kalau misalnya kita hitung berapa gradien aliran sungai yang turun 10 kaki vertikal, oke ada vertikal berarti delta Y-nya adalah, di sini delta Y-nya adalah 10, dan delta X-nya berapa, yaitu secara horizontal 2 mil, berarti 2 mil. Sehingga kalau kita kalkulasikan seperti ini, gradiennya adalah 10, delta Y-nya dibagi dengan delta X, yaitu 2. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 kaki per mil. Jadi itu berarti jawabannya adalah yang C. C untuk Cirilo. Oke, lanjut aja. Soal nomor 16. Soal nomor 16 adalah satuan debit yang umum digunakan. Nah, kalau di sini saya kutip dari halaman 423, di sini debit dapat dilaporkan dalam dalam kaki kubik per detik. Dan ada juga meter kubik per detik. Nah, kita cek. Ini meter kubik, ini meter per jam ini. Oh, ini ada kaki. Nah, ini. Jawabannya bagian C. C untuk Cirilo. C ini opsinya adalah kaki kubik per detik, dan itu sesuai dengan pernyataan yang ada di halaman 423. Jadi jawabannya adalah yang C. Cica. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Nah, soalnya adalah aksi hidrolik, pelarutan, dan abrasi itu merupakan contoh dari erosi sungai apa? Nah, kalau kita perhatikan, aksi hidrolik, pelarutan, dan abrasi itu adalah contoh-contoh erosi sungai. Kalau kita perhatikan, ini sudah ada kata kunci sih sebenarnya. Jawabannya adalah contoh-contoh erosi sungai. Ya udah, tidak mungkin ada itu transportasi. Transportasi itu merupakan proses dari erosi itu sendiri, proses pengangkutan. Dan kemudian pengendapan itu akhir dari pengangkutan tersebut. Berarti jawaban yang tepat adalah yang erosi. Ini juga bisa kita perhatikan di sini, teman-teman. Aksi hidrolik merujuk pada kemampuan air untuk mengangkat dan memindahkan. Itu berhubungan dengan transportasi. Dan kemudian hanya saja yang pelarutan itu meskipun misalnya ini proses pelapukan dan erosi. Nah, kata kunci pelapukan dan erosi ini sudah saja merujuk pada erosi, yaitu bagian A. Begitu juga dengan abrasi, ini merupakan proses erosi. Berarti yang paling dominan adalah yang bagian A. Berarti jawabannya adalah A, erosi. Selanjutnya soal nomor 18. Soalnya seperti ini. Batu kerikil lebih mungkin diangkut dalam lapisan dasar aliran sungai sebagai. Di sini ada 4 opsi, dan untuk jawabannya sendiri saya kutip dari halaman 425. Beban dasar. Ini adalah partikel sedimen atau berat yang bergerak di dasar sungai. Ini merupakan pasir dan kerikil yang membentuk beban sungai yang umum dan bergerak melalui traksi ataupun saltasi. Traksi perpindahan ataupun gelinding ataupun saltasi ataupun loncatan ataupun lompatan. Berarti batu kerikil yang lebih mungkin diangkut dalam lapisan dasar sungai itu disebut sebagai apa? Itu adalah beban dasar. Karena ini diangkut di lapisan dasar, di dasar sungai. Tidak mungkin beban terlarut, karena yang beban terlarut itu adalah beban partikel-partikel dari sedimen yang mudah terlarut. Dan itu tidak ada di dasar sungai, teman-teman, tetapi di aliran air itu sendiri. Tidak mungkin juga yang beban tersuspensi. Kalau beban tersuspensi itu merupakan partikel-partikel halus dari sedimen tadi, hanya saja dia tidak berada di dasar sungai. Dia terbawa oleh aliran sungai yang biasanya itu berada di tengah-tengah sungai ataupun di atasnya. Itu karena dibawa oleh aliran sungai itu sendiri. Jadi tidak mungkin berada di dasar. Yang berada di dasar itu apa? Yaitu beban dasar. Beban dasar itu apa? Yaitu batu kerikil. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah bagian A, beban dasar. Kemudian soal nomor 19. Soal nomor 19 adalah seperti ini. Mengisi titik-titik. Di sini kecepatan sungai adalah titik-titik di bagian luar kurva meander. Jawabannya saya kutip di halaman 431. Ini kalau kita perhatikan di sini adalah bahwa kecepatan sungai lebih tinggi. Kecepatan sungai adalah lebih tinggi. Berarti ini ada hubungannya. Oke. Di bagian luar lengkungan ataupun kurva meander ya, teman-teman, daripada bagian dalam. Berarti jawabannya adalah lebih tinggi. Ini pun juga tadi sudah kita bahas sebelumnya, di mana pada meander, ini misal ada meander ya, lekukan luarnya itu memiliki kecepatan yang lebih besar. Kecepatannya lebih besar, ini misal VA ya, VA yang di lengkungan luar, dan ini VB adalah lengkungan dalam. VA itu lebih besar daripada VB. Sehingga kecepatan
Sehingga jawabannya adalah bagian A. Kecepatan sungainya lebih tinggi di bagian luar kurva meander. Seperti itu. Kemudian soal nomor 20. Pasir yang terendap di bagian dalam kilokan meander disebut sebagai apa? Nah, ini jawabannya saya kutip di halaman yang sama, 431. Ini mana pasir dan kerikil semacam ini disebut point bar. Partikel berupa pasir dan kerikil yang berada di serangkaian bukit melengkung ataupun meander itu disebut sebagai point bar. Berarti jawabannya adalah B, gundukan titik ataupun point bar. Kemudian soal nomor 21. Nah, soal nomor 21 adalah manakah yang bukan pola penyaluran atau pola drainase? Kalau kita perhatikan di sana ada dendritik, ada radial, ada persegi panjang, ada trellis. Keempat-empatnya termasuk pola drainase, itu juga tadi telah kita bahas di materi sebelumnya. Dan juga terdapat di sini ada dendritik, ada radial, pola persegi panjang, dan ini rektangular, persegi panjang, dan juga trellis. Berarti jawabannya yang E, tidak ada yang disebutkan di atas. Kemudian lanjut ke soal nomor 22. Ini soal nomor 20 adalah lapisan tanah yang terbentuk akibat sedimentasi di kedua sisi saluran sungai. Itu apa? Nah, ini saya kutip di halaman 431 juga. Ini mana? Kalau kita perhatikan sini, dataran banjir adalah strip tanah ataupun lapisan tanah yang luas yang terbentuk oleh sedimentasi di kedua sisi saluran sungai. Berarti ini adalah dataran banjir, bagian A. Sekarang lanjut ke nomor 23. Soalnya seperti ini, waktu rata-rata antara banjir dengan ukuran tertentu itu adalah apa? Nah, di sini saya kutip di halaman 436, itu jawabannya adalah ini. Banjir dijelaskan berdasarkan interval kemunculan. Interval kemunculan di sini ada ya, kata kunci interval kemunculan itu C, yaitu rata-rata antara waktu dan banjir dengan ukuran tertentu. Berarti jawabannya adalah yang C, interval kemunculan. Kemudian soal yang terakhir. Soal nomor 24 itu platform sedimen yang terbentuk di tempat aliran sungai dan itu bertemu dengan air yang tenang disebut sebagai apa? Nah, ini saya ikuti di halaman 433, jawabannya adalah ini, yaitu delta, yang dimana delta itu merupakan endapan sedimen ataupun platform sedimen yang terbentuk di mulut sungai ketika kecepatan aliran dari sungai itu berkurang. Jadi jawabannya adalah bagian B, delta. Nah, demikian pemaparan materi tentang bab 16 ini tentang sungai dan banjir. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materinya, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih.